12 Mei 1992, 27.100 kaki Kangchenjunga. Wanda Rutkiewicz, pendaki terhebat Polandia, duduk di sebuah lubang dangkal di es, menatap ke dalam jurang. Dia tidak memiliki kantong tidur, tidak ada kompor, tidak ada makanan. 1.000 kaki di bawahnya terdapat tenda hangat dan keselamatan. 1.000 kaki di atasnya terdapat puncak yang mungkin tidak akan pernah lagi bisa dia daki seumur hidupnya. Seorang pria menemukannya di sana. Dia baru saja turun dari puncak. Dia mengatakan segalanya kecuali satu hal yang mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Lalu dia meninggalkannya di sana, 1.000 kaki di bawah puncak, sendirian dalam gelap. Inilah yang membuat apa yang terjadi selanjutnya berbeda dari setiap tragedi Himalaya yang pernah kamu dengar. Semua orang tahu ini bisa terjadi. Mereka sudah mencoba memperingatkannya. Semua orang tahu bahwa pendaki Himalaya ini sudah mati, dan dia juga tahu itu. Dia tahu risikonya lebih baik daripada mereka semua. Ini adalah kisah Wanda Rutkiewicz. Selamat datang di Batas Ekstrim. Wanda lahir pada tahun 1943 di Lituania yang diduduki, dalam keluarga Polandia yang telah sepenuhnya ditelan perang. Ketika perang berakhir, keluarganya dipulangkan ke Wrocław, Polandia, sebuah kota yang penuh dengan reruntuhan dan sisa-sisa bahan peledak yang belum meledak. Pada tahun 1948, kakak laki-lakinya, Jurek, sedang bermain dengan teman-temannya di rumah-rumah yang hancur akibat bom di dekat rumah mereka. Wanda telah disuruh pulang sambil menangis beberapa menit sebelumnya karena Jurek tidak mengizinkannya ikut bermain. Dia baru berusia 5 tahun ketika mendengar ledakan itu. Dia kehilangan kakaknya di antara puing-puing kota yang kehancurannya belum usai. Dia tumbuh besar di Polandia komunis, belajar teknik elektro di Universitas Teknologi Wrocław, dan menjadi seorang atlet serius. Dia cepat, kompetitif, dan selalu terdorong untuk maju. Wanda menemukan dunia panjat tebing secara tidak sengaja pada usia 18 tahun ketika sepeda motornya kehabisan bensin di sebuah jalan dekat Wrocław. Seorang pelancong yang lewat membantunya, dan dalam rombongannya ada seorang pria bernama Bogdan Jankowski yang sudah 2 tahun menekuni panjat tebing. Dia membawanya ke sebuah tebing berbatu di pegunungan terdekat, di mana pada hari pertamanya Wanda memanjat rute panjat se-70 kaki tanpa pengaman apapun. Tanpa pelatihan, tanpa peralatan, dan tanpa alasan khusus untuk percaya bahwa dia bisa melakukannya. Itu saja yang dibutuhkan. Dia meninggalkan semua hal lain untuk mengikuti dunia panjat tebing, dan pencapaiannya luar biasa. Dalam hal panjat tebing, Wanda benar-benar unik. Saya sungguh memaksudkan itu secara harfiah. Seorang tokoh senior di dunia panjat tebing Polandia pernah berkata bahwa alpinisme Polandia bisa dibagi menjadi 3 kategori. Alpinisme pria, alpinisme wanita, dan Wanda Rutkiewicz. Kamu mungkin mengira itu adalah sebuah pujian. Sebenarnya itu adalah penghinaan bagi Wanda dan setiap perempuan yang pernah mengikatkan diri pada tali panjat. Para pendaki utama Polandia di zamannya menolak untuk mendaki bersama dia, bukan karena dia sulit atau kurang pengalaman. Mereka hanya tidak ingin kalah pamor darinya. Karena bertahun-tahun sebelum pidato itu, Wanda Rutkiewicz telah melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan siapapun. Pada tahun 1975, dia memimpin pendakian pertama Glacier Brum 3 di Pegunungan Karakoram. Pada saat itu adalah puncak tertinggi di dunia yang belum pernah didaki. Tidak ada seorang pun, pria maupun wanita, yang pernah berdiri di atasnya. Dia bukan hanya seorang pendaki di tim itu. Dia adalah pemimpin ekspedisi. Dia adalah bos dari tim campuran pria dan wanita di lingkungan paling berbahaya di dunia. 3 tahun kemudian, pada 16 Oktober 1978, dia menjadi wanita Eropa pertama dalam sejarah yang berdiri di puncak Everest. Bagi publik, dia adalah pahlawan nasional. Namun, di dalam komunitas pendaki, reaksinya benar-benar beracun. Pada tahun 1970-an dan 80-an, prajurit es Polandia adalah persaudaraan legendaris, dan mereka sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk seorang saudari. Mereka berbisik bahwa dia hanya berhasil karena beruntung, atau karena dia menggunakan lebih banyak oksigen daripada yang digunakan pria. Mereka secara aktif mencoba menghapus kecemerlangan teknisnya dengan menggambarkan keberhasilannya sebagai anomali dari jenis kelaminnya. 7 tahun setelah pendakiannya di Glacier Brum, dia berada di Nanga Parbat, di mana dia memimpin tim perempuan pertama yang mencapai puncak pada tahun 1985. Dia mencapai puncak kedua pada tahun berikutnya, 1986, tanpa menggunakan oksigen tambahan. Menjadi wanita pertama dalam sejarah yang mencapai puncaknya.
Dia telah melampaui rekan-rekannya, baik pria maupun wanita, dan satu-satunya cara untuk menghindari pengakuan itu adalah dengan menempatkannya dalam kategori di mana perbandingan tidak mungkin dilakukan. Pada tahun 1992, Wanda telah mencapai puncak 8 dari 14 gunung setinggi 26.000 kaki di dunia. Everest, K2 Nanga Parbat, Shisha Pangma, Glacier Brum 1 dan 2, Cho Oyu, Annapurna 1. Setiap pendakian adalah ekspedisi terpisah, yang berarti berbulan-bulan jauh dari rumah sebanyak 8 kali. Dan 8 kali negosiasi sulit dengan birokrasi negara komunis Polandia untuk mendapatkan mata uang asing dan izin keluar negeri. Penantian, penundaan, semuanya terlalu berat, dia tidak tahan lagi. Dan usianya semakin tua. Usia 49 tahun bukanlah usia ideal untuk mendaki. Jadi, pada tahun 1992, Wanda memutuskan untuk menaklukkan semua gunung sekaligus. Dia akan mendaki 6 puncak tersisa dalam waktu sekitar 1 tahun dengan berpindah dari satu base camp ke base camp berikutnya, menaklukkan puncak demi puncak secara berurutan. Logikanya murni fisiologis. Ketika kamu menghabiskan berbulan-bulan di ketinggian ekstrim, tubuhmu akan beradaptasi dan memproduksi lebih banyak sel darah merah untuk mengimbangi udara yang tipis. Darahmu menjadi lebih baik dalam membawa sedikit oksigen yang ada di sana. Jika kamu langsung kembali ke permukaan laut, kamu akan kehilangan adaptasi itu dalam beberapa minggu. Tapi jika kamu langsung berpindah dari satu puncak ke puncak berikutnya, kamu tetap teraklimatisasi dan bisa mendaki lebih cepat tanpa membuang waktu untuk melalui seluruh proses itu lagi. Jadi di atas kertas, rencananya memang cerdas, di atas kertas. Dalam praktiknya, itu berarti membebani tubuh berusia 49 tahun yang sudah berada di batas terjauh dari apa yang bisa ditahan oleh fisiologi manusia. Di ketinggian ekstrim, untuk mencapai puncak 6 gunung paling berbahaya di bumi secara berurutan, tanpa ada masa pemulihan yang nyata di antara mereka. Itu seperti meminta Eliud Kipchoge untuk berlari 6 maraton berturut-turut. Tidak ada wanita yang pernah berani melakukan usaha seperti itu, tulisnya saat mengumumkan rencananya. Aku akan menjadi yang pertama. Dia menyebut rencana besarnya itu sebagai karavan impian. Ketika dia mengumumkannya, orang-orang yang berpengalaman di pegunungan tinggi langsung menunjukkan masalah-masalahnya. Semua orang di komunitas tahu itu akan berakhir dengan buruk. Alexander Lewów, salah satu pendaki gunung terbaik Polandia, mengatakannya dengan sangat tepat. Di puncak karirnya, Wanda memojokkan dirinya sendiri. Mendaki 5 gunung dalam 1 tahun tidaklah memungkinkan. Wanda hampir berusia 50 tahun. Saya dan rekan-rekan saya tahu sejak awal bahwa dia tidak punya peluang untuk berhasil melakukannya. Penulis biografinya sendiri, Gertrude Reineck, adalah yang paling belak-belakan di antara mereka. Dia berkata langsung kepada Wanda, "Jika kamu mencoba ini, kemungkinan besar kamu akan mati." Wanda mendengar semua komentar mereka. Dia sama sekali tidak tertarik dengan apa yang mereka katakan. Maksud saya, jika kamu sudah sepanjang karirmu selalu diabaikan, kenapa kamu harus mendengarkan apa yang mereka katakan sekarang? Dan ini satu hal lagi. Wanda sudah berdamai dengan segala kemungkinan. Pada tahun 1989, Jerzy Kuputska, sahabat terbaiknya, jatuh menuruni dinding selatan Lhotse. Pada Juli 1990, rekan mendaki lamanya, Kurt Ling Kruger, jatuh sejauh 400 meter hingga tewas di Broad Peak. Dia mendaki beberapa kaki di bawah Wanda. Dia menyaksikan kejadian itu. Penulis biografinya mengungkapkannya dengan sangat tepat. Kurt meninggal di depan matanya. Saat itulah Wanda mulai diliputi kesepian yang mendalam. Pada tahun 1992, hampir 40 orang yang pernah mendaki satu tali dengannya telah meninggal. Rekan panjat tebing, teman-teman, orang-orang yang telah ia percayai dengan nyawanya. Gunung-gunung telah merenggut mereka semua. Kau menghabiskan 30 tahun melihat sahabat-sahabatmu pergi satu persatu, dan itu mengubah dirimu. Itu benar-benar mengubah pola pikir Wanda tentang kematian saat mendaki. Dia pernah berkata, "Aku tidak pernah mencari kematian, tapi aku tidak keberatan dengan gagasan mati di pegunungan. Itu akan menjadi kematian yang mudah bagiku. Setelah semua yang aku alami, aku sudah akrab dengan kematian, dan sebagian besar temanku ada di sana di pegunungan menungguku." Jadi dengan pemikiran itu, pada musim semi tahun 1992, Wanda tiba di Kanchenjunga, yang terletak di perbatasan antara Nepal dan negara bagian Sikkim di India. Kanchenjunga adalah gunung tertinggi ketiga di dunia. Gunung ini menjulang setinggi 28.169 kaki, dan hanya Everest serta K2 yang lebih tinggi darinya. Namun ketinggian saja tidak menjelaskan apa yang membuat gunung ini begitu berbahaya.
Cuaca di sana bisa berubah tanpa peringatan, dengan suhu di lereng atas gunung yang bisa membunuh pendaki yang terpapar dalam hitungan jam. Dinding utara khususnya adalah labirin gua es dan serat yang runtuh, yang tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Wanda sudah pernah mencoba dan gagal di Kangchenjunga sekali, mundur dari dinding barat daya bersama tim Slovenia pada tahun 1991. Dia tahu persis apa yang ada di atas sana. Dia tetap kembali. Namun pada musim semi tahun 1992, ada dua tim yang mengincar puncak. Yang pertama adalah ekspedisi Jerman beranggotakan 10 orang yang dipimpin oleh Wolfgang Sinwell. Yang kedua adalah tim gabungan Meksiko-Polandia yang lebih kecil, beranggotakan 6 orang dipimpin oleh Carlos Garzoli yang berusia 29 tahun. Wanda tidak memiliki izin sendiri, jadi dia menelpon Carlos dan meminta untuk bergabung dengan tim Meksiko. Dan tidak seperti kebanyakan tim pendaki yang menjaga izin mereka dan bergerak secara ketat dalam kelompok nasional, Garzoli justru menyambutnya tanpa ragu, membangun kemitraan lintas batas yang telah menjadi ciri khas sepanjang karir Wanda. Mereka saling percaya sepenuhnya. Tetapi ada satu syarat dalam kesepakatan ini. Jika ada wanita yang berhasil mencapai puncak terlebih dahulu, itu haruslah istrinya, Elsa Avila. Wanda langsung setuju. Puncak adalah hal yang terpenting baginya. Dia berencana memulai perjalanannya di Kangchenjunga dan mengakhirinya di tanah airnya, Polandia, dengan sebuah rekor yang secara harfiah tidak bisa dibanggakan oleh wanita manapun di dunia. Seperti biasa, Wanda dan para pendaki lainnya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan gunung, melakukan pendakian dengan hati-hati. Mereka naik turun gunung sepanjang bulan Maret dan April. Menjelang akhir April, mereka telah mendirikan kamp tinggi mereka. Sebuah gua es yang dipahat di lereng gunung pada ketinggian sekitar 26.000 kaki. Dan mereka menunggu kesempatan untuk melakukan pendakian ke puncak. Pada tanggal 23 April, kesempatan itu akhirnya tampak terbuka. Keenam anggota tim Meksiko-Polandia memulai upaya serius pertama mereka menuju puncak. Namun saat mereka mendaki, mereka dihantam badai ganas yang datang tiba-tiba dan menahan mereka selama 1 malam penuh. Mereka menghabiskan waktu itu dengan berdesakan di dalam gua es sempit yang dibuat seadanya, menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menahan angin dingin yang menusuk. Ketika akhirnya mereka mundur, harga dari usaha malam itu menjadi jelas. Tangan Elsa berubah biru karena radang dingin. Alfredo, saudara laki-laki Carlos, dan seorang pendaki lain dalam ekspedisi ini mengalami masalah yang sama juga. Mereka harus segera diterbangkan dari gunung ke Nepal untuk mendapatkan perawatan medis darurat. Begitu saja, kesepakatan izin yang diajukan Carlos menjadi kenangan. Kesempatan mencapai puncak terbuka bagi Wanda. Tapi bencana musim itu tidak berhenti di situ. Hanya beberapa ratus kaki dari mereka di dalam tenda, ada ekspedisi Jerman yang telah mendaki rute yang sama sejak bulan Maret. Dan mereka sedang menghadapi tragedi yang terjadi bukan karena dingin atau ketinggian, tetapi karena satu momen kesalahan manusia biasa. Berlindung di tenda mereka di dekat situ ada 2 Sherpa, Lakpa Nuru dan Ang Dorje. Pekerja berpengalaman di ketinggian yang sudah berminggu-minggu berada di pegunungan. Mereka bukanlah nama yang paling terkenal di lereng itu, tapi merekalah yang melakukan pekerjaan paling berat dan mereka juga yang pertama meninggal. Pada malam tanggal 25 April karena cuaca dingin, para Sherpa ini menutup rapat tenda mereka untuk melawan dingin dan memasak di dalamnya. Karbon monoksida dari kompor memenuhi ruang tertutup itu. Pada pagi harinya, kedua pria itu sudah tiada. Ekspedisi Jerman menguburkan kedua Sherpa itu di sebuah celah es di gunung. Lalu, seluruh tim meninggalkan Kangchenjunga pada tanggal 1 Mei. Itu masuk akal karena tanpa Sherpa, sangat mustahil untuk melanjutkan ekspedisi. Tapi artinya bagi Wanda dan anggota tim lainnya adalah bahwa mereka benar-benar sendirian di salah satu gunung yang paling jarang dikunjungi di dunia. Pada minggu pertama Mei 1992, tim Jerman sudah pergi. Elsa dan Alfredo sedang dievakuasi, dan 2 anggota lainnya, Eric dan Delgado, jatuh sakit dan kelelahan. Mereka tidak dalam kondisi untuk mendaki. Musim hampir berakhir, jadi ketika kondisi membaik cukup untuk upaya puncak terakhir, itu bukan lagi usaha tim. Hanya Carlos dan Wanda yang tersisa. Strategi mereka sederhana, bergerak dari dasar gunung ke camp 4 di ketinggian sekitar 26.000 kaki. Lalu setelah beristirahat selama 1 hari, mereka saling membantu untuk mencapai puncak dengan melewati bagian-bagian sulit bersama-sama. Ini berarti segalanya bergantung pada kedua pendaki tetap kuat pada saat yang sama. Ini sangat berisiko. Mereka tetap harus mencoba. Pada malam tanggal 10 Mei, mereka berangkat bersama dalam salju tebal.
Dan jika Anda tidak tahu seperti apa rasanya mendaki gunung seperti Kangchenjunga, Anda perlu memahami bahwa mendaki adalah kata yang terlalu baik untuk menggambarkan apa yang terjadi di sana. Pada ketinggian ini, tekanan atmosfer sangat rendah, sehingga hanya ada sekitar sepertiga oksigen yang tersedia dibandingkan di permukaan laut. Tubuh Anda secara harfiah sedang sekarat dari menit ke menit. Carlos berusia 29 tahun. Dia berada di puncak kekuatan fisiknya dan meskipun zona kematian menyiksanya, tubuhnya masih mampu bertahan. Tapi Wanda berusia 49 tahun. Dia telah menghabiskan 30 tahun mendorong tubuhnya hingga batas dan sekarang dampaknya mulai terlihat pada tubuhnya. Meskipun dia terus memaksakan diri melewati kelelahan, dia semakin lama semakin melambat seiring udara yang semakin menipis di dinding utara Kangchenjunga. Tapi pada pukul 11 malam itu tubuhnya akhirnya menyerah. Wanda berhenti. Dia berada di ketinggian 24.400 kaki, masih 1.600 kaki di bawah tempat perlindungan Camp 4. Dia memberitahu Carlos untuk terus maju karena dia tidak bisa melanjutkan lagi malam itu. Dia akan menghabiskan malam sendirian di lereng terbuka gunung itu. Dia tidak punya tenda, tidak punya matras. Untuk mengurangi beban agar bisa mengikuti Carlos yang lebih muda dan lebih cepat, dia telah mengurangi perlengkapannya sampai benar-benar seminimal mungkin. Yang dia punya hanyalah kantong nilon tipis tahan air yang hanya berisi barang-barang pentingnya dan dirancang untuk dikenakan di luar pakaian saat darurat. Kantong itu sama sekali tidak memberikan insulasi. Satu-satunya fungsinya adalah mencegah angin menghilangkan sisa panas tubuhmu. Disinilah segalanya mulai tidak beres. Dia membawa kompor di dalam kantong bivaknya, tapi dia terlalu lelah untuk memasangnya di tengah angin. Atau dingin yang sangat ekstrim membuat mekanismenya gagal berfungsi. Di zona kematian, kamu membutuhkan air untuk tetap hidup. Dan tanpa kompor yang menyala, kamu tidak bisa melelehkan salju. Sementara Carlos terus mendaki dalam gelap menuju Camp 4, beberapa jam di atasnya, Wanda menghabiskan seluruh malam itu meringkuk dalam kantong nilon, menggigil dalam kegelapan tanpa setetes air pun. Pada titik ini, saya bertanya-tanya, apakah Wanda sudah siap menerima apa yang dikatakan tubuhnya? Dia pasti sudah tahu bahwa dirinya sedang dalam masalah serius. Dehidrasi parah di ketinggian ekstrim membuat darah menjadi lebih kental. Darah yang kental bisa menggumpal. Gumpalan darah di ketinggian 26.000 kaki bisa membunuhmu. Suhu inti tubuhnya sudah menurun selama berjam-jam. Otot-ototnya mulai mengonsumsi dirinya sendiri sebagai bahan bakar. Dalam arti yang sangat nyata, Wanda Rutkiewicz sebenarnya sudah sekarat sebelum dia melangkahkan kaki menuju puncak pada 12 Mei. Pilihan logisnya adalah turun, beristirahat, dan mencoba lagi. Tubuhnya tahu itu. Carlos tahu itu. Tapi ketika matahari akhirnya terbit pada 11 Mei 1992, dia tidak berbalik arah. Dia berdiri, keluar dari kantong bivak itu, dan mulai merangkak selama 13 jam menuju Camp 4. Saat dia menemui Carlos malam itu, dia sudah seperti bayangan dari pendaki yang memulai perjalanan tersebut. Dia muntah-muntah, tidak bisa menahan cairan, dan sangat dehidrasi. Tapi bahkan saat itu, ketika Carlos menatapnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dia tidak membicarakan tentang dingin atau rasa haus. Dia hanya membicarakan tentang mencapai puncak. Pada pukul 3.30 pagi tanggal 12 Mei 1992, Carlos dan Wanda berangkat dari Camp 4 dan melangkah ke dalam gelap untuk upaya terakhir mereka mencapai puncak. Cuacanya cerah, tapi dinginnya benar-benar sangat ekstrim. Gigi Carlos bergemeletuk, tapi bagi pendaki seperti Wanda, justru disinilah dia merasa seperti di rumah. Saat itu, dia sudah merasa sedikit lebih baik. Dia mengemas barang-barangnya yang sedikit, membungkus kantong bivaknya di bahu sebagai tambahan insulasi, lalu mulai mendaki. Sekarang, upaya mencapai puncak di gunung seperti Kangchenjunga tidak seperti mendaki ke puncak lalu turun kembali. Ada aturan keras yang selalu dipegang oleh setiap pendaki gunung di ketinggian tinggi yang serius. Kamu menetapkan batas waktu untuk putar balik sebelum kamu meninggalkan camp. Dan ketika waktu itu tiba, kamu harus berbalik. Tidak peduli seberapa dekat puncak itu terlihat. Tidak peduli seberapa baik perasaanmu. Kamu harus berbalik. Alasannya sederhana. Sampai ke puncak itu pilihan. Turun kembali bukan pilihan. Kebanyakan orang yang meninggal di gunung-gunung ini bukan meninggal saat naik. Mereka meninggal saat turun setelah menghabiskan semua tenaga untuk mencapai puncak, dalam gelap, dengan kaki lemas, tanpa sisa oksigen. Batas waktu untuk putar balik ada untuk memastikan kamu masih punya cukup tenaga untuk bertahan saat turun. Jika kamu melewatkannya, hal buruk bisa terjadi.
Untuk percobaan kali ini, rentang waktunya harus sangat sempit. Agar bisa kembali ke camp 4 sebelum gelap, sebelum suhu turun ke titik paling mematikan, mereka harus mencapai puncak paling lambat di awal sore hari. Itu berarti mereka harus bergerak cepat. Garzolio bergerak dengan cepat, sedangkan Wanda tidak. Dia bergerak lebih lambat daripada sebelumnya selama ekspedisi, yang mana, mengingat 48 jam terakhir itu tidak mengherankan. Satu malam tanpa air di tempat terbuka pada ketinggian 24.400 kaki. Lalu sehari hampir tidak bisa menahan cairan. Lalu malam berikutnya di gua es tanpa makanan, darahnya masih kental. Tubuhnya sudah membakar ototnya sendiri sebagai sumber energi sejak kompor rusak 2 malam yang lalu. Jadi Carlos maju lebih dulu, membuka jalur melalui salju tebal dan memasang tali di 2 alur di atas untuk memudahkan dia serta memberikan jalur yang lebih aman untuk dirinya sendiri saat turun nanti. Jarak di antara mereka perlahan-lahan semakin melebar. Saat Carlos mendekati bagian atas gunung, Wanda sudah tertinggal berjam-jam di belakangnya. Kelelahan juga mulai mempengaruhi dirinya, dan sekarang Carlos dihadapkan pada sebuah pilihan. Terus mendaki menuju puncak dan meninggalkan Wanda sendirian di bagian atas, atau menunggu dan berisiko kehilangan jendela cuaca sepenuhnya. Dia memutuskan untuk terus maju. Menunggu Wanda di ketinggian 27.000 kaki berarti harus berdiri diam, dan berdiri diam di ketinggian 27.000 kaki tanpa oksigen tambahan bukan tanpa risiko. Tubuhmu terkuras lebih cepat daripada bisa pulih di ketinggian itu, dan setiap menit yang kamu habiskan untuk diam adalah menit yang tidak akan pernah kembali. Menunggunya bisa saja berarti tidak ada dari mereka yang berhasil turun, dan Wanda yang telah mendaki 8 gunung seperti ini tahu akan hal itu. Dia tidak meminta dia untuk menunggu. Carlos mencapai puncak sendirian pada pukul 5 sore tanggal 12 Mei. Dia berhasil melakukannya. Dia tinggal cukup lama untuk merenungkan apa yang telah dia lakukan, lalu berbalik dan mulai turun. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, tetapi puncak hanyalah setengah perjalanan. Beberapa jam setelah Carlos berdiri di puncak, dia sedang menuruni gunung dalam gelap. Dia telah memasang tali saat naik dan telah melakukan segala yang dia bisa untuk membuat jalur ke puncak lebih aman. Sekarang, dia harus menuruni gunung sebelum malam tiba. Saat itu, suhu telah turun menjadi salah satu yang terdingin yang pernah dia rasakan dimanapun. Dipandu oleh tali tetap yang telah dia pasang saat naik, dia mulai menuruni lereng atas dengan hati-hati menuju camp 4. Dunia telah menyusut menjadi lingkaran cahaya selebar 1 meter, dan suara gesekan ritmis logam dari kramponnya di atas es. Dan saat itulah dia menemukannya. Pada ketinggian 27.100 kaki, Wanda telah menemukan sebuah gua salju yang nyaris cukup besar untuk diduduki seorang manusia. Dia meringkuk di dalam, lututnya ditarik ke dada, kantong bivaknya melilit di bahunya seperti kain kafan. Dia tidak tahu, tapi dia telah duduk di sana sendirian dalam gelap selama hampir 2 jam. Sekarang, begini ceritanya. Setiap bulan saya membuat 1 video khusus untuk Patreon. Peringatan-peringatannya sudah ada. Kamu tidak akan melihatnya di tempat lain, kalau itu memang yang kamu suka. Tautannya ada di deskripsi. Carlos berhenti. Ketidakmungkinan dari pemandangan itu membuat Carlos terkesima. Di hadapannya ada pendaki wanita terhebat pada masanya duduk di sebuah lubang di salah satu lereng gunung paling berbahaya di dunia. Seolah-olah dia sedang menunggu bus. Dia duduk di sampingnya dan mereka berbicara selama beberapa menit. Itu bukan percakapan yang panik. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Di ketinggian itu kamu tidak punya energi atau oksigen untuk menunjukkan emosi. Dia memberitahunya bahwa cuaca mulai berubah dan suhu akan terus turun sepanjang malam. Dia mendengarkan semuanya dengan tenang tanpa membantah. Seperti seseorang yang sudah membuat keputusan dan hanya menunggu orang lain selesai berbicara. Tapi Wanda tidak meminta bantuan. Dia tidak meminta air. Dia menatapnya dan mengajukan 1 pertanyaan teknis. Carlos, apakah secara teknis saya masih bisa mencapai puncak? Dia tidak bertanya apakah dia akan selamat. Dia bertanya apakah jalurnya terbuka. Carlos menjawab ya. Dia mengatakan bahwa dia sudah memasang tali tetap di atas. Dia mengatakan jalannya sudah terbuka, tapi kemudian dia mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, terlalu dingin. Malam mulai tiba. Dan ini adalah bagian yang tidak masuk akal bagiku. Garzolio mengatakan segala hal yang terpikir olehnya. Segala sesuatu kecuali 1 kalimat yang mungkin bisa mengubah apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak mengatakan, Wanda, berhenti. Turunlah bersamaku sekarang. Aku tidak akan pergi tanpa kamu. Mungkin dia pikir dia akan selamat.
Dia telah selamat dari hal-hal yang seharusnya membunuhnya berkali-kali, sehingga memang masuk akal untuk percaya bahwa dia mungkin bisa selamat dari ini juga. Atau mungkin dia tahu persis apa yang sedang dia lihat dan tidak tega menghentikan mimpinya. Ingat, Wanda berusia 49 tahun. Ini bisa saja menjadi kesempatan terakhirnya. Pikirannya benar-benar jernih. Matanya menunjukkan tekad yang bulat. Hal yang sama yang pernah ada di matanya di Everest tahun 1978, di K2 tahun 1986, di setiap gunung yang pernah dia pijak. Seolah ingin menenangkan keraguannya, dia berkata, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Jadi dia menatapnya untuk terakhir kali, mengangguk, lalu membalikan badan. Dia mengaitkan karabinernya ke tali tetap dan memulai penurunan panjang yang sunyi menuju camp 4. Wanda sekarang sendirian. Apa yang terjadi selanjutnya di lereng itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dijawab dengan pasti oleh siapapun, dan tidak akan pernah ada yang bisa. Tidak ada saksi, tidak ada transmisi radio, tidak ada jejak kaki yang pernah diikuti siapapun hingga menemukan kesimpulan. Mungkin dia bertahan melewati malam di cekungan itu dan mulai menuju puncak saat fajar pada 13 Mei, dan mungkin dia berhasil mencapainya. Atau mungkin dia tidak pernah meninggalkan cekungan itu sama sekali dan dia hanya tertidur di gua angin kecil itu dengan gunung menekan dari segala sisi. Karena saat fajar menyingsing pada 13 Mei, para pendaki di base camp menghabiskan sepanjang hari tak lepas dari teropong mereka, mengamati lereng atas gunung untuk mencari kilatan titik bergerak, tanda bahwa ada seseorang yang sedang turun. Mereka tidak melihat apa-apa. Karnas awalnya masih berharap bahwa Wanda akan muncul di camp 4 sebelum fajar, yakin bahwa seseorang yang telah bertahan sejauh dia pasti bisa bertahan kali ini juga. Tapi jam demi jam berlalu. Malam berganti pagi dan masih belum ada tanda-tanda pergerakan di lereng di atasnya. Beberapa hari pun berlalu. Carlos turun ke camp 2 dan menunggu di sana selama 3 malam penuh. Pada tanggal 13, 14, dan 15, dengan air panas dan persediaan, kedua radio komunikasi dibiarkan menyala terus untuk berjaga-jaga. Pada tanggal 16 Mei, dia akhirnya harus meninggalkan camp 2 menuju base camp. Ingat, dia juga sangat kelelahan dan perlu memulihkan diri. Namun sebelum dia pergi, dia mengisi tenda sepenuhnya dengan kantung tidur, makanan, bahan bakar, air, obat-obatan, oksigen darurat, untuk berjaga-jaga jika ada kemungkinan 0,1% dia entah bagaimana bisa turun sendiri. Dia tiba di base camp pada tanggal 17 dan tetap saja tidak ada kabar. Pada saat itu, dia terpaksa menerima kenyataan. Tidak ada orang yang bisa bertahan hidup di gunung selama itu tanpa bantuan. Wanda Rutkiewicz, wanita yang telah mendaki lebih tinggi, bertahan lebih lama, dan menanggung lebih banyak penderitaan daripada seluruh generasi pria, telah tiada. Wanda meninggal di gunung yang telah ia pilih. Pengadilan Warsawa menyatakan dia secara hukum telah meninggal pada tahun 1996 dengan waktu kematian resmi tercatat pada pukul 23.59, tanggal 13 Mei 1992. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Wanda Rutkiewicz mengabaikan kondisi tubuhnya dan para ahli demi mengejar pendakian ke puncak karena itu adalah impiannya. Dan itu membawa kita ke pendaki Everest berikutnya. Dia sudah diperingatkan oleh semua orang untuk berhenti. Sherpa utamanya mengatakan bahwa dia akan mati jika tidak berhenti. Dia terus mendaki karena sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Inilah yang terjadi selanjutnya.